kebaikan-Mu di hidupku. Ku serahkan seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus. Itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita ada dalam kondisi yang luar biasa dan tetap ada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita tetap beribadah di rumah saja. Salah satu gaya hidup jemaat mula-mula seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 adalah bertekun di dalam doa. Selain tentunya ya mereka bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, dan bertekun di dalam memecahkan roti, ya, yaitu bertekun di dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering berkata atau mungkin kita juga percaya bahwa doa itu adalah napas orang percaya. Tetapi problemnya ya banyak orang malas berdoa. Mereka hanya akan rajin berdoa ketika sedang ada di dalam masalah. Sementara kitab Para Rasul mengajarkan pada kita ya tentang jemaat mula-mula. Ya, mereka bertekun di dalam doa. Bertekun artinya apa? Terus-menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Ya, hari ini saya tidak sedang ingin mengajarkan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang bagaimana cara berdoa, tentang kuasa doa atau apapun. Tapi hari ini saya ingin membagikan tentang mengapa kita berdoa. Mungkin ada sebagian orang atau mungkin kita berpikir ya,
doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Benar. Ya. Tapi tujuan doa tersebut, ya, ada orang kalau dia pelayanan, mungkin dia berpikir dengan dia banyak berdoa, maka dia akan semakin diurapi oleh Allah, dia akan semakin dipakai luar biasa oleh Allah. Ya. Atau kalau mereka pengusaha atau karyawan, mereka berpikir semakin banyak berdoa, ya, maka mereka akan semakin diberkati, mereka akan semakin sukses, seluruh apapun yang mereka lakukan, ya, akan semakin berhasil. Atau ketika seseorang sedang ada di dalam masalah, ya, mungkin mereka berpikir dengan semakin banyak berdoa, ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan membebaskan mereka dari setiap permasalahan yang akan mereka hadapi. Ya, saya percaya itu bisa terjadi, tapi tidak selamanya akan seperti itu. Ya, buktinya ketika jemaat mula-mula dianiaya, mereka semakin banyak berdoa, aniaya tidak hilang, mereka tetap harus menghadapi aniaya itu, ya. Nah, jadi ya saya bisa mengerti kenapa orang-orang selalu berpikir ketika mereka melakukan satu aktivitas rohani tertentu, ya, apakah mereka berdoa, apakah mereka beribadah, apakah mereka bersekutu dengan orang-orang percaya, ya, atau hal-hal apa yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani, mereka berpikir itu seperti, maaf kata, seperti sedang menyogok Tuhan. Ya, artinya apa? Dengan saya melakukan ini, maka Tuhan akan semakin, ya, melakukan ini kepada saya. Ya, semakin saya banyak berdoa, Tuhan akan semakin mengasihi saya. Semakin saya banyak berpuasa, maka saya semakin akan dahsyat dipakai oleh Allah dan lain sebagainya. Jadi seperti barter antara kita dengan Tuhan. Kalau saya lakukan A kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan B kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, proses ini bisa terjadi karena apa? Manusia tidak pernah terlepas di dalam kehidupan mereka, mungkin dari background mereka, latar belakang mereka, pola asuh mereka, ya, selalu menetapkan kasih yang bersyarat di dalamnya, ya. Artinya mungkin ada orang tua yang berkata kepada anaknya, ketika saya lakukan ini kepada kamu, maka kamu harus lakukan ini kepada papa atau kepada mama. Atau ketika anak-anaknya membutuhkan sesuatu, baru dia datang dan berbicara kepada orang tuanya, ya. Jadi pola hidup manusia, ya, menentukan bagaimana pola mereka berhubungan dengan Allah. Tapi hari ini jika kita membaca di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ke-16, ya, mungkin akan menjadi sebuah surprise di dalam kehidupan kita kalau kita berpikir apa yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan bisa kita barter dengan apa yang Allah lakukan atas hidup kita. Mari kita buka di dalam Roma 9 ayat yang ke-15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ingat saudara, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi semua karena kemurahan hati Allah. Kalau dia mau mengasihi seseorang, dia akan mengasihi orang tersebut. Kalau dia mau memberikan sesuatu kepada seseorang, dia akan memberikan itu kepada orang tersebut, tanpa berpikir apakah orang tersebut sudah melakukan ini dan itu buat Allah. Ingat, ketika Yesus menebus hidup kita, bukan karena kita sudah layak di hadapan Allah. Ketika Yesus menebus kita, justru ketika kita masih manusia yang berdosa. Oke, dari kata doa. Doa itu terdiri dari 3 huruf, D, O, dan A. Ya. Doa itu adalah singkatan dari dialog orang dengan Allah. Ya. Jadi sesungguhnya ketika kita berdoa, ya, kita sedang berdialog
dengan Allah kita. Dialog atau komunikasi ya, itu baru akan terbangun ya ketika ya kedua belah pihak memiliki hubungan yang dekat, memiliki hubungan yang erat. Baru akan terjadi dialog, komunikasi yang baik di dalamnya. Jadi sekali lagi, ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang membangun komunikasi kita kepada Allah. Komunikasi ini kita bangun oleh karena kita mengenal, kita tahu siapa Allah kita. Komunikasi ini terbangun oleh karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang mengerti kita. Ketika saya berbicara dengan istri saya, ya, mungkin tidak semua apa yang saya sampaikan, keluh kesah saya, permasalahan saya, istri saya punya solusinya. Belum tentu, ya. Tapi kenapa saya tetap membangun komunikasi, saya tetap membangun dialog dengan istri saya? Karena saya tahu ketika saya berbicara kepada dia, dia mendengarkan saya. Ketika saya berbicara kepada istri saya, dia mengerti perasaan saya. Ketika saya berbicara kepada istri saya, dia bisa menguatkan saya. Dia mungkin bisa menghibur saya, atau dia bisa meneguhkan apa yang ada di dalam hidup saya. Walaupun tidak selalu ada solusi yang bisa dia berikan kepada saya. Nah, jadi ketika kita berdialog dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, ya, saya harap tidak ada embel-embel lain, ya, tidak ada ya supaya saya semakin diurapi, saya semakin diberkati, saya semakin dahsyat, saya semakin ini dan semakin itu. Saya harap itu kita tanggalkan semua. Tapi cuma satu, ketika saya berdialog, saya berdoa kepada Allah karena saya ingin membangun kedekatan, keintiman saya dengan Dia. Karena Dia yang paling mengerti kehidupan kita, saudara. Jauh sebelum jemaat mula-mula ada, ya, ada satu pribadi yang selalu di dalam segala situasi, keadaan apapun, dia selalu mencari Allah. Ya, dia itu adalah Daud. Daud seseorang yang sangat luar biasa. Dikatakan dia adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kenapa dia bisa berkenan kepada Allah? Saudara, karena kualitas hidup dia, hubungan dia dengan Allah, itulah yang membuat sesuatu yang istimewa terjadi di dalam kehidupannya. Kita lihat di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan untuk saudara. Mazmur 62 ayat yang pertama dan yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud itu seorang raja. Dia memiliki segala-galanya. Dia memiliki orang-orang yang kuat, yang perkasa, yang ada di sekeliling dia. Dia memiliki tentara yang besar yang bisa melindungi dia dan kerajaannya. Dia memiliki kekayaan yang berlimpah. Sebagai seorang raja, apapun yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Tetapi Daud berkata, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan dekat dengan jenderalnya, bukan dekat dengan triwiranya. Kalau kita kenal, Daud punya triwira yang cukup sakti mandraguna, saudara. Ya. Bukan dekat dengan kekayaannya yang membuat dia tenang. Tidak. Tapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang.
pertanyaan bagi setiap kita hari ini, hanya dekat siapakah yang akan membuat kita tenang? Apakah dengan pengertian-pengertian kita membuat kita tenang? Apakah dengan pengetahuan-pengetahuan kita membuat kita tenang? Apakah dengan kekayaan kita membuat kita tenang? Ataukah dengan segala sesuatu yang kita miliki membuat kita tenang? Hari ini Daud mengajarkan kepada kita. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa Daud berkata hanya dekat Allah saja dia tenang? Bukan dekat dengan tentara-tentaranya, bukan dekat dengan orang-orang yang sakti yang ada di sekitar dia. Ya, karena dia tahu persis, dia kenal sekali siapa Allah yang dia percayai. Ya. Ada beberapa hal di sini yang kita bisa belajar dari prosesnya Daud, ya. Ketika kita memutuskan untuk kita berdoa, saudara, ya. Dikatakan yang pertama, ya, ketika kita berdoa, berdialog dengan Tuhan, karena kita mendapat ketenangan di dalamnya. Ingat saudara, saya katakan tidak selalu, ya, Tuhan akan memberikan langsung solusi untuk situasi yang kita hadapi. Tetapi paling tidak ketika kita memutuskan untuk kita berdoa, berdialog dengan Dia, ada ketenangan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Ya. Nah, masih dari Mazmur 62 ayat 1 yang kedua itu adalah kenapa kita berdoa, ya. Yang kedua, karena kita tahu siapa pribadi yang kita ajak dialog, yaitu Allah sendiri. Dia itu adalah gunung batu kita. Ya, gunung batu kita. Artinya apa? Kita akan aman ada bersama-sama dengan Dia. Ya. Yang berikutnya, kenapa kita berdoa kepada Allah kita? Ya. Selain kita mendapat ketenangan, karena kita tahu Dia adalah gunung batu kita, ya, firman Allah berkata bahwa Dia adalah kota benteng kita. Ya, bukan hanya kota, tapi kota yang berbenteng, yang berkubu, ya, di mana kita bisa berlindung, bernaung di dalamnya. Ya. Yang berikutnya, firman Allah katakan, ya, ketika kita berdoa, ketika kita berdialog kepada Allah, ya, karena kita tahu, ya, bahwa Allah kita tidak akan pernah membiarkan kita menjadi goyah. Kitab Mazmur berkata, aku tidak akan goyah. Dan yang paling penting, sebab Tuhan itulah keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa jemaat mula-mula mereka terus bertekun di dalam doa? Karena mereka tahu, ya, siapa pribadi yang sedang mereka ajak untuk berdialog di dalam doa. Sekalipun saat itu mereka tidak melihat, ya, apa yang mereka doakan, artinya mereka dalam situasi yang teraniaya. Mereka tidak melihat aniaya itu berakhir, tetapi mereka melihat bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka menghadapinya. Bahkan di tengah-tengah aniaya itu, justru mereka semakin menjadi berkat dan semakin menjadi kesaksian. Orientasi hidup mereka bukanlah berbicara tentang diri mereka lagi. Orientasi hidup mereka adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Ketika mereka berdoa, mereka selalu berpikir bagaimana di dalam doa ini kerajaan Allah semakin bisa dimanifestasikan melalui kehidupan mereka. Sekalipun kehidupan mereka tidak bertambah mudah, situasi mereka tidak bertambah mudah, keadaan mereka tidak bertambah mudah, tetapi itu tidak pernah mengundurkan mereka untuk mereka tetap bertekun di dalam doa. Karena mereka tahu bahwa Tuhan itulah sumber dari seluruh apa yang menjadi pengharapan mereka.
Dia yang memberi ketenangan, Dia adalah gunung batunya mereka, Dia adalah kota bentengnya mereka. Ya, Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan mereka menjadi goyah. Bahkan Tuhan itu adalah keselamatan di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di tengah-tengah situasi seperti yang kita alami ya sekarang ini, adalah sesuatu yang baik untuk kita terus bertekun di dalam doa-doa kita. Tetapi hari ini ketika kita berdoa, tujuan orientasi doa kita bukan lagi untuk diri kita sendiri. Tetapi tujuan atau orientasi doa kita harus berkaitan dengan kerajaan Allah. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita tidak doakan, apa yang kita tidak pikirkan, ya, kalau kita yang berpikir tentang kerajaan Allah, maka Tuhan akan lakukan itu atas hidup kita. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap apa yang ada pada kita, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetap semangat dan tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, selesai dari sharing firman saya ini, ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan baik dengan anggota keluarga maupun dengan anggota komsel kita, ya. Dan saya berharap ketika ini didiskusikan, ini juga boleh menjadi kekuatan untuk kita boleh saling mengajar satu dengan yang lainnya, saling menguatkan dan saling mendoakan. Kiranya kekuatan dan kasih karunia Allah selalu menyertai kita untuk kita bisa melewati situasi-situasi yang ada, karena saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita bukan sekarang tapi sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.